Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asfa Makfiratunisa dengan NIM 2020 103703111138. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan yang telah Bapak jabarkan pada saat di kelas kemarin terkait dengan tugas 1 Jarkom. Jadi di sini pertama-tama itu kita konfigurasi terlebih dahulu pada laptop PT1 ini. Kemudian kita lihat di bagian desktop, kemudian IP configuration, yang mana di sini telah dikonfigurasikan dari IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnext mask-nya ini udah default dari IP dari laptop PT1. Kemudian di laptop 2 sama kita konfigurasi terlebih dahulu. Bagian IP address-nya kita masukkan 192.168.1.2. Kemudian di laptop 3 ini sama laptop 3 dan 4 sama kita konfigurasi IP address-nya di sini 192.168.1.3 karena laptop 3. Kemudian di laptop 4 sama bagian konfigurasi masukkan IP address-nya 192.168.1.4. Kemudian di sini kita akan buka di simulation panel. Kemudian kita akan memilih filter yang mana kita di sini pilih filter ARP biar yang terdeteksi itu CP-nya aja. Nah, jadi itu yang akan kita jelaskan kali ini. Kemudian kita akan masuk ke laptop 1, lalu kita buka desktop, kemudian masuk ke command prompt. Di sini kita akan nge-ping laptop 2 dengan cara kita masukkan IP address dari laptop 2 yaitu 192.168.1.2. Kita akan ping, kemudian di sini akan muncul sambil nunggu pingnya selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu pingnya sampai selesai. Karena mengirimkan data itu lama ya, jadi di sini kita tunggu saja emang lama. Kadang kalau misalnya kita melakukan ping itu. Di sini karena udah muncul di bagian event list, di sini ada dari device 1, kemudian ke Swiss ini kita buka, kemudian masuk ke Swiss, lalu jadi tuh ingressnya itu terjadi di bagian OSI layer, yang mana di in layer ini berada pada laptop pertama. Jadi di in layer ini kita lihat nih di bagian sini ARP packet source dari IP address 192.168.1.1 dengan destination IP address 192.168.1.2. Kemudian pada inbound PDU details, di sini kan ada source match-nya, kemudian ada source IP, dan ada target IP. Nah, di bagian MAC address-nya ini, nah, ini kan masih pada 00, ini juga 0, bagian sini 000. Nah, kenapa masih 0? Ini karena si switch tadi masih belum melakukan broadcast atau masih belum melakukan learning terhadap paket-paket yang akan di broadcast nantinya. Jadi si paketnya ini masih menuju ke switch aja nih dari laptop 1 kemudian ke switch gitu. Jadi masih 0. Kemudian eh, ini kan tadi kita play kan tadi jalan. Kemudian dari switch ke laptop 2, ini kan udah melakukan
broadcasting. Kemudian eh, kita akan lihat di simulation panelnya ini, kenapa di laptop 3 dan 4 itu outliernya itu ditolak. Kenapa? Karena di IP 1 dan 2 itu adalah miliknya dari laptop 2. Nah, makanya di laptop 2 ini ada outliernya. Jadi di laptop 2 itu proses broadcastingnya itu diterima. Kemudian ini karena kita lihat di inlayernya di situ kan tertera nih di bagian ARP paket source IP address 192.168.1.1 menuju destinasi IP address 192.168.1.2. Ini termasuk ingress atau frame masuk. Lalu di bagian outlier sini, ini adalah ingress, yaitu eh, bagian kayak tujuan. Lalu kita di sini masuk ke inbound PDU details. Kemudian di sini ada source MAC-nya, source MAC address, kemudian ada source IP address, kemudian ada target IP. Dan di sini memiliki target IP-nya 192.168.1.2. Ini yang ada di laptop 2. Dan ini merupakan target IP dari si laptop 1 tadi. Kemudian uh, pada di bagian outbound ini target MAC-nya tuh malah terbalik targetnya ini. Kenapa? Jadi target MAC-nya tuh malah target IP-nya tuh malah kebalik. Nah, oh bagian sini. Ini bagian sini kan 03116 di bagian situ. Kemudian sedangkan di sini, nah malah ini. Kemudian di sini juga ada isinya kan. Nah, itu karena di sini tuh ada paket reply yang akan dikirimkan oleh target IP tadi 192.168.1.1. Nah, di source reply ini berisikan satu di sini source reply-nya 192.168.1.2. Ini adalah paket reply dari laptop 2 dengan source MAC-nya sekian. Kemudian kita lanjut play. Di sini kan tadi habis ini kan lanjut play-nya ke sini. Di bagian sini paket akan di-reply lagi dari laptop 2. Contohnya kan reply dari sini dari laptop 2 menuju ke dari laptop 2 ke switch menuju ke laptop 1. Kemudian laptop 2 menuju ke laptop 3. Kemudian dari switch tadi menuju ke laptop 4. Itu kan. Kita lanjut play. Kemudian paket ini akan di-replay tadi dari laptop 2 menuju ke di switch ini masuk ke broadcasting. Maksudnya tuh di switch ini akan melakukan broadcast kepada laptop 1, laptop 3, dan laptop 4. Lalu si switch ini akan melakukan learning atau pembacaan isi paket yang bisa dibaca melalui ingress frame masuk di oscillator. Jadi bagian sini switch 3 ini kan di bagian ini ingress-nya itu di bagian laptop 3 IP source-nya kan 1.1, kemudian dengan destinasi IP-nya 1.2. Itu kan tidak sesuai kan, jadi di outlier-nya ini tidak muncul dan tidak ada balasan karena IP address-nya itu tidak sesuai. Kemudian lanjut tadi anggap aja ini sudah kita ping terlebih dahulu. Di sini dari switch menuju ke laptop 1. Nih. Kemudian kita klik Delete Device. Nah, di bagian sini ada akan DOC model akan kelihatan dari mana dan kemana. Kemudian di inbound-nya, di situ akan kelihatan nih MAC address-nya nih.
Ini dari mana asalnya? Itu berasal dari laptop 2. Source MAC-nya itu, source IP-nya dari 1.2. Udah, mungkin begitu. Kemudian kita lihat dari soal di sini, jelaskan proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Nah, kita buka nih dari 2 ke switch, nih dari 2, kemudian ke switch, kemudian proses ingress dan egress ini terjadi di switch. Jadi ingress ini terjadi pada in layer. Nah, jadi ingress itu terjadi pada in layer dan egress itu terjadi pada outlier. Jadi in itu masuk kan, out itu keluar. Jadi destination-nya itu dari source IP 11 menuju ke destinasi 1.2, kemudian ingress-nya itu atau balasannya itu dari 1.2 kembali lagi balas paketnya tuh ke 1.1. Kan begitu. Kemudian pada soal nomor 2, jelaskan proses switch membentuk MAC address table. Jadi kayak tadi ya, pada proses ketiga pada switch nih kan, nih eh, dia akan melakukan broadcasting seperti yang ada pada step awal tadi. Nah, di sini si switch itu akan melakukan broadcast kepada laptop yang terhubung dengan switch, yaitu laptop uh, 3 dan laptop 4 ini kan terhubung. Tapi, kenapa di simulation laptop 3 dan 4 itu menolak? Nah, kenapa? Jadi, itu karena ini yang ditargetkan tuh tidak sesuai dengan IP address tujuan gitu. Makanya paket itu ditolak. Nah, dari mana pembentukan itu? Jadi, ketika paket dikirimkan ke laptop 3 dan ke laptop 4, MAC address itu akan muncul dan ditangkap oleh switch. Nah, disitulah pembentukan address table-nya. Begitu. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses ARP pada switch. Jadi, ketika switch itu melakukan broadcasting kepada laptop 3, 4, dan laptop 2, itu proses ARP pada switch. Mungkin begitu. Kemudian yang keempat, jelaskan proses learning dan forwarding. Forwarding. Jadi, untuk learning dan forwarding ini adalah ketika paket yang disebarkan ke paket 3, 4, dan 2, di situ akan melakukan learning. Learning itu seperti, uh, nah, pembagian paket itu. Di sini learning, kemudian pembagian paket itu namanya broadcasting, yaitu pengumpulan MAC address dengan pembentukan table MAC address dengan pembentukan table MAC address. Sedangkan forwarding itu merupakan pengiriman balik atau reply dari laptop 1 ke laptop 2 dan laptop 2 mereply ke laptop 1. Selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.